Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyyil hamid, al-azimil majid, al-fa'alil lima yurid, dzil arsyil majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata muqirrin lahu bitauhid wa munazzihin an kulli syariki wan nadid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ulil fadaili wal makarimi wa kulli khuluqin hamid. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Para sahabat lapas atau ladang pahala sunnah, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang ini kita masih merasakan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat hidup. Setelah pada malam hari kita diwafatkan sejenak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala yang lainnya, melakukan amal soleh yang lainnya di hari-hari ini. Mudah-mudahan dengan hidayah dan taufik Allah kita mampu menambahkan puing-puing kebaikan untuk persiapan kita di kehidupan akhirat kelak. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan dan uswah yang tentunya menjadi manusia yang kita cintai, ya, senantiasa kita banggakan, senantiasa kita perjuangkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya para sahabat lapas ladang pahala sunnah melanjutkan pembahasan tentang tauhid, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah, ya, yang mana tauhid rububiyah itu tidak lengkap atau belum lengkap tatkala seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya saja. Maka dalam hal ilmunya juga mengetahui tauhid rububiyah, maka harus mengetahui, mendalami, bahkan mengamalkan dan mendakwahkan tauhid uluhiyah yang merupakan inti dakwah para nabi ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Para rasul, ya, yang Allah utus kepada setiap umat, apa dakwah mereka? An i'budullah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah dalam setiap bentuk ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, ya, segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dinamakan taghut. Maka itulah inti dakwah para rasul, ya. Tidak ada satupun rasul yang Allah turunkan, yang Allah utus kepada setiap umat, melainkan dakwahnya ada apa? Dakwah tauhid uluhiyah, ya. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka meyakini tentang tauhid rububiyah, namun tidak membuat mereka menjadikan seorang yang muwahhid sejati. Maka Nabi mendakwakan kepada mereka tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Para ulama mendefinisikan, menjelaskan makna dari tauhid uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, atau ifradullahi ta'ala bi af'alil ibadah,
yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ibadah, di dalam perkara-perkara ibadah atau dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Seperti apa? Seperti kita berdoa, ya. Maka kita harus hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jangan sampai kita berdoa kepada ahli kubur dan sebagainya, meminta bantuan bahkan yang lebih soleh daripada mereka, ya, dari para wali-wali yang ada di dalam kubur atau yang mereka sebut dengan wali songo, ya. Bahkan di atas itu semuanya para nabi, para rasul, para malaikat, kita tidak boleh berdoa kepada mereka. Ya. Jangan sampai dengan hujah yang digembor-gemborkan oleh sebagian dai-dai penyebar syubhat, ya, kita kan meminta syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, kepada para malaikat. Iya, benar, ya, bahwasanya syafaat itu akan diberikan kepada mereka. Allah mengizinkan mereka, tapi jangan lupa, ya, syarat yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan syafaat, dan juga atau ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meminta syafaat. Pantaskah atau jadikanlah diri kita, pantaskan diri kita untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menerima syafaat. Ya. Dan tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang pantas menerima syafaat dari Allah adalah apa? Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah, ya, di dalam uluhiyahnya, dalam segala bentuk ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, ya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, makna ibadah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Suatu nama yang mencakup segala bentuk, ya, ketaatan, ya, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, setiap yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, minal aqwal, baik itu dalam bentuk perkataan atau wal af'al, perbuatan, adh-dhahirah, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal batinah. Itu nama apa? Definisi ibadah. Jadi setiap bentuk ibadah tersebut kita suguhkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ifradullah taala bil ibadah. Ya. Jadi itu makna definisi apa? Tauhid uluhiyah yang harus membekas dan juga senantiasa terngiang di pikiran kita, bahwasanya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita memalingkan, ya, apa? Satu, ya, bentuk ibadah pun atau sekecil apapun itu bentuk ibadah, jangan sampai kita apa? Palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pernah mungkin mendengar kisah, ya, seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka karena seekor lalat, ya, dan seseorang, ya, apa? Dimasukkan ke dalam surga karena seekor lalat. Kok bisa? Ya, hanya karena seekor lalat yang kecil merubah nasib seseorang. Yang satunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang satunya apa? Masuk ke dalam nerakanya Allah, waliyadzubillah. Ya, ketika dia datang sebuah perkampungan dan dia diminta untuk apa? Untuk melakukan penyembelihan, ya, kepada berhala-berhala, ya, qarrib walau dzubabah, ya. Mendekatkanlah diri kepada apa? Kepada sesembahan mereka, ya, berhala-berhala yang mereka agung-agungkan, walaupun hanya dengan seekor lalat. Lalu orang tersebut pun apa? Mempersembahkan sembelihannya berupa ekor lalat kepada apa? Kepada berhala-berhala yang mereka agungkan, waliyadzubillah. Sehingga dia terancam atau bahkan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang yang kedua, ketika dia diminta untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa bertaqarrub kepada berhala-berhala mereka, dia menolak, dia tidak mau walaupun hanya dengan seekor lalat untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat
para pemirsa lapas ya, ladang pahala sunnah, perhatikan suatu persembahan yang kecil pun tatkala diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala ibadah yang mungkin dianggap sepele, yang menyembelih seekor lalat, namun tatkala niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya dia tujukan kepada makhluk-makhluk Allah yang lemah, maka itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan, wal iyadu billah. Maka dari itu saya tutup dengan sebuah doa yang mudah-mudahan kita semua terjaga dari perbuatan syirik, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yaitu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suatu perbuatan yang menyekutukanmu, ya, dari perbuatan yang merupakan kesyirikan kepadamu, dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan aku meminta ampun dari perbuatan syirik yang tidak aku sadari atau yang tidak aku ketahui. Mudah-mudahan para pemirsa, para sahabat lapas, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa hidup di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Hana sampaikan pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan membekas dan menjadi bekal tambahan untuk kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga menjadi ladang pahala supaya kita nanti mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kala, dan dikembalikan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.